Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Mukti Sidiorini, guru SMA Negeri 22 Surabaya. Kali ini kita akan belajar ekonomi materi perpajakan. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari 1. Pengertian pajak, 2. Fungsi dan manfaat pajak, 3. Perbedaan pajak dan pungutan lainnya, 4. Azas pemungutan pajak, 5. Jenis-jenis pajak, 6. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, 7. Objek pajak dan tarif pajak, 8. Prosedur pembayaran pajak, dan 9. Cara perhitungan pajak. 1. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah atau badan otoritas tertentu tanpa mendapatkan imbalan langsung dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pemerintah lainnya. Pajak dikenakan atas penghasilan, konsumsi, dan kekayaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak adalah 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. 5. Fungsi budgeter atau anggaran. B. Fungsi dan manfaat pajak. Fungsi pajak adalah 1. Pendanaan pengeluaran publik. 2. Fungsi distribusi kekayaan dan pemerataan pendapatan. 3. Regulasi dan pengendalian ekonomi. 4. Stabilitas dan keseimbangan makroekonomi. Manfaat pajak. 1. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 2. Pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. 3. Regulasi dan perlindungan lingkungan. 4. Stabilitas ekonomi dan keuangan. 5. Dukungan terhadap sektor privat. Perbedaan pajak dan pungutan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pengenaan pajak untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, layanan publik, program sosial. Pajak tidak selalu terkait langsung dengan layanan atau manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Tujuan pengenaan pungutan lain dapat memiliki tujuan yang lebih spesifik dan terkait langsung dengan layanan atau manfaat tertentu yang diberikan kepada penerima pungutan. Misalnya biaya restribusi untuk layanan tertentu, izin usaha, atau penggunaan fasilitas umum. 2. Sumber penerimaan pajak bersifat umum dan bersifat wajib bagi semua individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Penerimaan dari pajak digunakan untuk kepentingan umum dan dikelola oleh pemerintah. Sumber penerimaan pungutan lainnya berasal dari penerimaan tertentu atau penggunaan spesifik layanan atau fasilitas. Contohnya adalah pungutan atas izin tertentu, biaya parkir, atau biaya administrasi tertentu. 3. Sifat dan karakteristik pajak sifatnya mandiri dan diatur undang-undang perpajakan yang berlaku. Besarannya ditentukan berdasarkan aturan dan tarif yang ditentukan dan kewajiban untuk membayar pajak diatur secara ketat. Sedangkan pada pungutan lainnya lebih bervariasi dalam bentuk dan pengenaannya sifatnya bisa berbeda tergantung pada jenis pungutan yang dikenakan, seperti biaya layanan, denda, dan biaya administratif. Contoh pajak dan pungutan lainnya. Contoh pajak adalah PPh, pajak pertambahan nilai, pajak properti, pajak penjualan. Semua adalah jenis pajak yang diatur Undang-Undang Perpajakan Nasional. Sedangkan contoh pungutan lainnya adalah biaya restribusi untuk izin usaha, biaya parkir, biaya administrasi pendaftaran, dan biaya untuk layanan tertentu seperti pengelolaan limbah atau penggunaan fasilitas umum. D. Azas pemungutan pajak terdiri dari 1. Azas kewajiban, 2. Azas kesamaan, 3. Azas keadilan, 4. Azas kepastian hukum, 5. Azas kemudahan administrasi, 6. Azas ekonomi, dan 7. Azas kepentingan umum. Jenis-jenis pajak. 1. Berdasarkan pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, meliputi PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, dan Cukai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Di sini terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten. 2. Berdasarkan objek pajaknya. A. Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. B. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa serta barang-barang mewah. C. Pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang lain atau badan. 4. D. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. E. Bea materai, pajak yang dikenakan atas dokumen menurut undang-undang wajib menggunakan materai. Contoh penggunaan bea materai 10.000. Itu kwitansi, surat perjanjian, dokumen penjualan seperti yang tertera berikut ini. 3. Berdasarkan sifatnya, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPh dan PPB. Sedangkan pajak tidak langsung dapat dilimpahkan pembayarannya kepada orang lain atau kepada pihak lain. Contohnya PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. 4. Berdasarkan azas pemungutannya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak yang pemungutannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak, termasuk pendapatan dan kondisi keuangan wajib pajak. Yang termasuk dalam contoh pajak subjektif adalah PPh. Sedangkan pajak objektif, pajak yang pemungutannya hanya memperhatikan objek yang dikenakan pajak tanpa mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN dan BPHTB. F. Sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System.
yaitu jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus atau petugas pajak. 2. Self-assessment system. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. 3. Withholding system. Pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau pemotong pajak bertanggung jawab untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak dan menyetorkan kepada kas negara. Oke, objek pajak dan tarif pajak. Objek pajak dan tarif pajak di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis pajaknya. Berikut ini penjelasan beberapa objek pajak dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. 1. PPh. Objek PPh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan dalam 1 tahun pajak. Tarifnya bervariasi tergantung jenis atau sumber penghasilan. Jenis dan sumber penghasilannya. Di sini ada tabel tarif untuk penghasilan kena pajaknya sebagai berikut. Aturan tarif PPh pasal 21 terbaru 2023. Sebelum kita mengetahui tarif pajak terbaru, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu aturan PTKP-nya, pendapatan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak adalah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak dalam 1 tahun. Besarnya PTKP tergantung pada status dan jumlah tanggungan wajib pajak. Ini bisa kita perhatikan pada tabel berikut ini. Contoh misalnya, ini tidak kawin, TK ini tidak kawin, K ini kawin. Tidak kawin tanpa tanggungan. Status PTKP-nya tidak kawin tanpa tanggungan. PTKP tahunannya 54 juta. Tidak kawin dengan 1 tanggungan. PTKP-nya 58.500.000 dan sebagainya dan seterusnya sesuai tabel berikut ini. Simulasi perhitungan tarif PPh 21 terbaru contoh. Karyawan tetap dengan penghasilan 5 juta per bulan status saja tidak memiliki tanggungan, maka besar PPh yang terutang adalah yang pertama, kita kurangi dulu penghasilan bruto dalam 1 tahun dengan biaya jabatan. Maksimal 6 juta per tahun. Di sini penghasilan brutonya diperoleh dari penghasilan per bulannya kali 1 tahun yaitu 12 bulan. Dikurangi 5% dari biaya, dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dari penghasilan bruto. Ketemu 3 juta, hasilnya 57 juta. Ini adalah penghasilan itu. Setelah itu, langkah kedua, kita mencari penghasilan kena pajaknya, yaitu dengan cara mengurangi penghasilan itu dalam setahun dengan pendapatan tidak kena pajak seperti yang ada pada daftar sebelumnya ini. Karena di sini soalnya belum kawin atau lajang tanpa tanggungan, maka PTKP-nya 54 juta. Sehingga di sini penghasilan neto dalam setahun 57 juta dikurangi 54 juta. Sama dengan 3 juta. Ini penghasilan kena pajaknya. Ini yang kita hitung tarif pajaknya. Yaitu sesuai dengan tabel yang sebelumnya, 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Sehingga ini dikalikan 3 juta kali 5%. Ketemu 150.000, ini adalah besar PPh per tahun. Sehingga berapa per bulan kita harus bayar? Ini 150.000 dibagi 12. Dibagi 12 bulan. Per bulannya ketemu 12.500 rupiah. Yang kedua tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Objeknya penyerahan BKP atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean dan lain-lain. Tarifnya adalah 11% mulai 1 April 2022 dan dinaikkan 12% pada tahun 2025. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Objek pajaknya penjualan barang mewah, baik yang dihasilkan dalam negeri atau yang diimpor. Tarifnya bergantung pada jenis barang mewah, mulai dari 10% hingga 125%. 4. PBB, pajak bumi dan bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Tarifnya maksimal 0,3% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. 5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pajaknya adalah 5% dari perolehan objek pajak kena pajak, yaitu NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. 6. Bea materai, objek pajaknya berupa dokumen yang memuat jumlah uang, termasuk transaksi akte notaris, akte PPAT, surat berharga, dokumen transaksi surat berharga di pasar, dokumen lelang, dan dokumen lain yang menyebut jumlah uang di atas 5 juta. Tarifnya 10.000 per dokumen. Tok. 7. Cukai. Tarif cukainya bervariasi tergantung pada jenis barang yang dikenakan cukai. 8. Pajak kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Umumnya tarif PKP untuk kendaraan pribadi berkisar 1,5% hingga 2% dari nilai jual kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor milik perusahaan atau digunakan untuk kepentingan umum, tarifnya biasanya lebih rendah. 9. Pajak hotel. Tarif pajaknya ditetapkan oleh pemerintah daerah biasanya sekitar 10% dari total biaya sewa kamar dan jasa terkait. 10. Pajak restoran. Tarif pajaknya ditetapkan oleh pemerintah daerah umumnya 10% dari total biaya makanan dan minuman yang disajikan. 11. Pajak reklame. Tarif pajaknya bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi reklame, biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah. 12. Pajak hiburan. Tarifnya bervariasi tergantung pada jenis hiburan, umumnya ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan kisaran 10 sampai 35% dari total pendapatan hiburan. 13. Pajak parkir. Tarif pajaknya biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah sekitar 20% dari total biaya parkir yang dibayar oleh pengguna jasa parkir. 14. Pajak air tanah.
Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah biasanya berdasarkan volume air yang diambil dan dikategorikan berdasarkan jenis penggunaannya. 15. Pajak sarang burung walet. Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah biasanya berdasarkan nilai jualnya sarang burung walet. Nah, prosedur pembayaran pajak. Langkah-langkah umum dalam prosedur pembayaran pajak di Indonesia meliputi 1. Penghitungan pajak. Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). 3. Pembuatan kode billing sebagai identifikasi pembayaran pajak dan dapat dibuat. 4. Pembayaran pajak melalui bank, ATM, internet banking, mobile banking, kantor pos. 5. Pelaporan pajak. 6. Pengarsipan bukti pembayaran dan pelaporan. 7. Koreksi dan pembetulan jika diperlukan. Cara penghitungan pajak. 1. Cara pajak penghasilan orang pribadi. Contohnya, misalkan seorang wajib pajak dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, memiliki penghasilan bruto 100 juta per tahun, maka PPh-nya bisa dicari, PPh terutangnya bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, ya, ketemu di sini 5% dari 100 juta yaitu 5 juta. Terus penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, ketemu penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi PTKP, 54 juta ketemu 41 juta rupiah. Maka pajak terutangnya adalah 5% dari 41 juta. Sama dengan 2.050.000. Itu adalah besar pajak terutang setahun. 2. PPN. Misalnya sebuah perusahaan menjual barang dengan harga 10 juta sebelum PPN dan membeli bahan baku 5 juta sebelum PPN. Maka misalnya nilai transaksi dan bangunannya ada 1 juta. Saya ulangi, misalnya sebuah perusahaan menjual barang dengan harga 10 juta sebelum PPN dan membeli bahan baku 5 juta sebelum PPN, maka PPN yang terutangnya adalah sebesar pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan sebagai berikut. 3. Pajak bumi dan bangunan. Misalkan NJOP tanah dan bangunannya 2 miliar. NJKP-nya 40% dari 2 miliar adalah 800 juta. Tarif PBB-nya adalah 800 juta kali 0,3%, ketemu 2.400.000 rupiah. 4. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Contohnya, misalkan nilai transaksi tanah dan bangunannya 1 miliar dan NJOP TKP-nya adalah 60 juta, maka NPOP TKP-nya adalah 1 miliar dikurangi 60 juta, sama dengan 940 juta. 5. Biaya materai. Contohnya, misalnya ada surat perjanjian sewa menyewa dengan nilai transaksi 15 juta, maka biaya materai yang dikenakan adalah 10.000. 6. Cukai. Misalkan tarif cukai untuk rokok 1.000 per batang dan seorang produsen memproduksi 10.000 batang rokok, maka cukai yang terutang adalah 10.000 kali 1.000 rupiah, sama dengan 10 juta. 7. Pajak kendaraan bermotor. Misalkan NJKP sebuah mobil adalah 200 juta, tarif PKB-nya 1,5%, maka pajak kendaraan bermotor yang terutang adalah 200 juta kali 1,5%, sama dengan 3 juta rupiah. 8. Pajak hotel. Misalkan total biaya sewa kamar dan jasa terkait adalah 5 juta dan tarif pajaknya 10%, tarif pajak hotelnya 10%, maka pajak hotel terutangnya adalah 10% kali 5 juta rupiah, sama dengan 500.000. 9. Pajak restoran. Misalkan total biaya makanan dan minuman yang disajikan 1 juta dan tarif pajaknya 10%, maka pajak restoran terutang adalah 10% kali 1 juta, sama dengan 100.000. 10. Pajak reklame. Misalkan nilai reklamnya 20 juta dan tarif pajaknya 10%, maka pajak reklame terutangnya adalah 20 juta kali 10%, sama dengan 2 juta rupiah. 11. Pajak hiburan. Misalkan total pendapatan dari kegiatan hiburan 50 juta dan tarif hiburannya 20%, maka pajak hiburan terutang adalah 50 juta kali 20%, sama dengan 10 juta. 12. Pajak parkir. Misalnya total biaya parkir yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir 100.000 dan tarif pajak parkirnya 20%, maka pajak parkir terutangnya adalah 100.000 kali 20%, sama dengan 20.000. 13. Pajak air tanah. Misalnya volume air tanah yang diambil 1.000 meter kubik dan tarif pajak air tanah Rp500 per meter kubik, maka pajak air tanah terutang adalah 1.000 meter kubik kali Rp500, sama dengan Rp500.000. 14. Pajak sarang burung walet. Misalkan nilai jual sarang burung walet adalah 100 juta dan tarif pajak sarang burung walet 10%, maka pajak sarang burung walet terutang adalah 100 juta kali 10%, sama dengan 10 juta. Demikianlah pembahasan materi pajak, dan untuk lebih memahami materi tersebut silakan kalian coba mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya.